Nah, ini malah kita jadi di situ, Pak. Malah jadi di sana berputar-putarnya. Hingga saya melihat, saya berdakwah itu sudah ikutan berdakwah gitu ya. Di negeri ini sudah 30 tahun lebih gitu ya. Asat kieu-kieu keneh we gitu. Kemusyrikan terus terjadi. Udah datang ke kuburan, minta-minta memuliakan kuburan, memuliakan benda-benda pusaka, masih keneh aya gitu. Dan mereka tetap diajak sholat, Pak. Tanpa kita bertanya, anu kitu teh memang mukmin gitu. Orang-orang yang berfaham sekuler, liberal, pluralis yang ngaco gitu masih makin banyak, dan mereka ketika maut juga disolatkeun gitu. Jadi fungsi Al-Quran yang sebagaimana dinyatakan Allah di dalam Al-Baqarah 185, hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, hampir tidak sampai pada umat itu. Harusnya dengan dakwah-dakwah ini umat sudah harus tahu mana Al-Quran sebagai hudan, mana Al-Quran sebagai furqan, sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang kafir, mana yang mukmin. Itulah fungsi Al-Quran sebagai Al-Furqan, untuk bisa membedakan. Sekarang umat boro-boro yang begitu, Pak. Boro-boro yang samar-samar, yang kata Rasulullah SAW, hati-hati dengan bahaya kemusyrikan. Kadang-kadang orang sudah jatuh musyrik di mata Allah, dia sendiri tidak menyadari. Kenapa bisa tidak menyadari? Seperti tidak sadarnya seseorang kalau di depannya itu ada seekor semut hitam. Loh, kenapa? Ya nggak kelihatan. Kenapa nggak bisa kelihatan? Semut hitam itu berada di atas batu hitam dalam ruangan gelap di malam hari. Sampai begitu Rasulullah mencontohkannya. Bisa-bisa seorang itu jatuh musyrik, dia nggak sadar, Pak. Seperti tidak sadarnya dia kalau di depannya ada seekor semut hitam. Loh, nilai kemusyrikan yang ada terjadi di masyarakat ini kan bukan lagi semut hitam, Pak. Nah, sekarang boro-boro sekarang umatnya yang seperti itu mungkin, Pak. Umat lah gitu ya. Nah, masih ada saja malah ustadz yang masih masih meragukan apakah Syiah itu sesat atau tidak. Bayangkan, Pak. Syahadatnya sudah beda, rukun imannya beda, rukun Islamnya beda, kitab sucinya beda gitu. Sholatnya beda, azannya beda, qomatnya beda, cara berwudunya pun beda gitu kan. Tanah sucinya pun berbeda. Bahkan salah seorang istri tokoh Syiah itu menyatakan Tuhan kami pun berbeda. Tuhan kami adalah Tuhan yang menurunkan Al-Quran kepada Ali. Kalau umat Islam itu Tuhannya menurunkan pada Nabi Muhammad, beda Tuhannya. Loh, kok masih ada yang meragukan itu? Kenapa? Karena nggak sampai ini, Pak, dakwah itu. Dakwah kita nggak sampai. Hadis Rasul yang mengatakan tidak akan pernah masuk ke dalam surga dan dia terancam kekal di neraka orang yang mempunyai nilai kemusyrikan walaupun hanya sebesar biji zarrah, sebesar atom, Pak. Jadi untuk orang-orang yang seperti ini, kenaon orang teh ngajak sholat, ngajak itikaf segala rupa. Kita mengajak orang musyrik untuk itikaf di masjid, pantu para ruguh jadinya, Pak.
Padahal masjid ini harusnya suci dari orang-orang yang kafir. Ya tak? Jadi inilah kondisi kita, Pak. Kondisi umat itu sudah nggak jelas, Pak. Sampai begini, ini cerita saja supaya kita makin paham yang saya maksud ini. Suatu ketika saya diundang untuk memberi ceramah di Balikpapan. Jadi waktu saya datang di airport itu, saya dapat sambutan yang agak luar biasa gitu menurut saya, nggak biasanya gitu. Mereka merangkul yang nyambut itu dan mengucapkan terima kasih untuk kehadiran saya. Cik saya itu naon itu. Meni araraneh kieu gitu. Pak, kami dari semalam sudah khawatir Bapak tidak akan hadir. Lah, kenapa saya bilang? Apa saya pernah mengkhianati janji atau kumaha? Ya tidak sih Pak, tapi kan kami juga paham gitu. Khawatir Bapak hari ini ada di Jakarta. Ayah naon, saya bilang saya nggak punya acara di Jakarta. Acara saya ke Balikpapan. Kan si Anu meninggal, saya khawatir Bapak di situ. Oh, eta. Waktu itu pas meninggalnya Bapak sekularisme Indonesia yang disebut sebagai tokoh sekuler di Indonesia itu. Oh itu, saya bilang. Ayolah, saya bilang kita segera ke tempat sajalah. Nanti saya rubah temanya, saya bilang. Orang bicara masalah ini, kenapa saya tidak hadir? Jangankan sholat, menyolatkan yang bersangkutan. Insya Allah saya tidak akan pernah menyolatkan yang bersangkutan. Bahwa ada orang lain mau menyolatkan, terserahlah. Piraku saya kudu nyolatkan iblis. Iblis itu hanya mengkufuri satu aturan Allah, ari si eta. Berapa aturan Allah yang dikufuri? Dan setahu saya sampai meninggalnya itu dia nggak pernah taubat dan nggak pernah bersahadat lagi. Bagaimana mungkin saya menyolatkan? Nah itu. Jadi jangankan umatnya, penyelenggaranya saja mengira bahwa saya khawatir nanti ada di sana, Pak. Kumaha bisa gitu. Jadi yang aktivis dakwahnya pun seperti itu. Kenapa? Saya bisa paham, Pak, karena memang dakwah kita tidak sesuai dengan sunnah Rasul, Pak.